Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Pratiwi, nomor absen 2, kelas 12 MIPA 3. Saya ingin melakukan percobaan osmosis pada kentang. 샛별 Dari tabel ini, ketiga kentang tersebut mengalami peristiwa osmosis. Dapat kita lihat pada label 1 sirup, sebelum diuji, tekstur kentang keras, setelah diuji lunak, dan ukuran kentang 5 cm, setelah diuji 4,5 cm. Perubahan ukurannya itu berkurang 0,5. Kenapa bisa melunak? Karena terjadi proses osmosis pada kentang. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan air dari kentang menuju ke larutan sirup tadi. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan sirup tadi, sehingga membran semi permeabel dapat ditembus oleh zat pelarut. Kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkan lemah. Lalu yang kedua, pada air bersih, sebelum diuji teksturnya keras, setelah diuji juga bertambah keras. Untuk ukurannya, sebelum diuji 4,7 cm, setelah diuji 4,9 cm. Perubahan ukurannya bertambah 0,2. Hal ini karena kentang yang direndam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk karena konsentrasi kentang lebih tinggi dan menyebabkan berat kentang bertambah hipotonik dan tekstur kentang semakin keras dan kaku. Pada label 3 air garam, sebelum diuji teksturnya keras, setelah diuji lunak. Sebelum diuji panjangnya itu 5,5 cm, setelah diuji 4,7 cm. Perubahan ukurannya berkurang 0,8. Bisa melunaknya karena terjadi proses osmosis pada kentang di larutan garam. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan air dari kentang menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi permeabel dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Kentang tersebut akan kehilangan air dan menyebabkan lemah. Pada sirup, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap sirup, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Kentang yang telah dimasukkan ke dalam sirup mengalami penyusutan berat dari berat semula karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Di mana hasil praktek yang telah dilakukan? Sirup yang terdapat di dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan kentang memiliki kerapatan rendah. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya, serta pengurangan ukurannya. Peristiwa itu berakibat pada 3 hal. Yang pertama, sel-sel kentang kekurangan air isi sel. Akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya kentang menjadi empuk dan lembek. Yang kedua, terjadinya penurunan berat kentang akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Yang ketiga, kelunakan kentang dan pengurangan ukuran bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan ukurannya. Pada air biasa, kentang mengalami penambahan ukuran dan sedikit mengeras dikarenakan kentang yang hipertonis.
Pada larutan garam, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Pada larutan garam, sel-sel kentang kekurangan air isi sel, akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya kentang menjadi empuk dan lembek. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses osmosis yang pertama, semakin ukuran zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut, maka peristiwa terjadinya osmosis akan semakin cepat, karena zat terlarut memiliki tekanan osmotik yang berfungsi untuk memecah zat pelarut yang bergerak melalui membran semipermeabel. Yang kedua ada tebal membran. Semakin tebal suatu membran akan menghambat terjadinya osmosis, karena dapat menyebabkan semakin sulitnya zat terlarut menembus membran tersebut. Yang ketiga ada luas permukaan. Yang keempat ada jarak zat pelarut dan zat terlarut. Yang kelima ada suhu. Sekian video percobaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.